Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada video ini kita akan membahas cara trading menggunakan stochastic oscillator dan moving average dengan setting terbaik. Dan video ini kami beri judul Stokastik dengan cara lama, udah nggak zaman, ganti dengan cara ini. Karena pada strategi trading ini, kita akan menggunakan perpaduan indikator teknikal, stochastic oscillator dengan moving average, dan dengan cara yang sangat berbeda tentunya. Teknik trading ini sendiri sangat powerful dan dapat digunakan untuk multi-entry posisi dengan konfirmasi tentunya. Berikut adalah contoh entry posisi yang akan kita dapatkan jika trading menggunakan teknik ini. Dan sebagai informasi bahwa pada akhir video kami sudah mempersiapkan trik optimalisasi yang akan sangat menguntungkan bagi trading Anda. Oleh sebab itu, kami mengharapkan Anda jangan melewatkan dan mempercepat video ini, karena kami juga akan mencontohkan cara melakukan setting pada beberapa aplikasi, yaitu TradingView dan MetaTrader. Selain dapat digunakan untuk trading forex, cara trading ini juga dapat digunakan pada trading kripto dan trading saham. Sebagai gambaran, pada cara trading ini kita akan menggunakan 3 indikator teknikal, yaitu 2 stochastic oscillator dan 1 moving average, di mana ketika candlestick berada di atas moving average, maka fokus kita adalah melakukan buy. Dan ketika candlestick berada di bawah moving average, maka fokus kita adalah melakukan sell. Sedangkan stokastik 50 akan kita gunakan sebagai entry pertama, dan stokastik 10 akan kita gunakan sebagai multiple entry. Jika Anda ingin menggunakan teknik trading ini pada strategi trading Anda, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan indikator ini pada chart trading kita. Contoh pertama, kita akan menggunakan aplikasi dari TradingView. Buka aplikasi TradingView Anda dan ketikkan moving average pada kolom search indikator dan pilih moving average. Kemudian, ketikkan kembali stochastic oscillator dan klik 2 kali karena pada sistem trading ini kita akan menggunakan 2 stochastic oscillator. Kemudian mari kita lakukan setting pada moving average. Pilih moving average dengan length 50 dan untuk warnanya sesuaikan saja dengan selera Anda. Kemudian mari kita masuk ke stochastic oscillator yang pertama. Pada kolom input stochastic oscillator yang pertama, gunakan pengaturan persen K dengan length 50. Dan pada persen K dan persen Desmosting, gunakan angka 5. Kemudian pada kolom style, hilangkan tanda centang pada kolom upper dan lower band stochastic dan juga pada background. Untuk warnanya, sesuaikan saja dengan selera Anda. Kemudian kita akan masuk ke pengaturan stochastic oscillator yang kedua. Pada kolom input stochastic oscillator yang kedua, gunakan pengaturan persen K length dengan angka 50 dan pada persen K dan persen Desmosting gunakan angka 3. Kemudian pada kolom style, hilangkan tanda centang pada kolom upper dan lower band stochastic dan juga pada background. Untuk warnanya, sesuaikan saja dengan selera Anda. Dan inilah tampilan pertama indikator ini. Kemudian kita akan melakukan pengaturan pada aplikasi MetaTrader, di mana pada contoh ini kita menggunakan aplikasi MT5. Namun Anda dapat juga menggunakan cara yang sama pada aplikasi MT4. Buka aplikasi MetaTrader Anda dan masuk ke kolom Insert, kemudian masuk ke indikator dan trend, kemudian pilih Moving Average. Kemudian ganti periode Moving Average menjadi 50. Setelah itu, pada kolom method, ganti menjadi simple moving average. Untuk warnanya, pilih saja sesuai dengan selera Anda. Selanjutnya, kita masuk lagi ke kolom insert dan masuk ke kolom indikator, oscillator, dan pilih stochastic oscillator. Setelah itu, masuk ke kolom parameter dan lakukan pengaturan seperti berikut. Pada kolom persen K period, ganti menjadi 50. Selanjutnya pada kolom persen D period dan slowing, ganti masing-masing menjadi angka 5. Kemudian pada kolom price field, ganti menjadi close dan pada kolom method, atur menjadi simple. Selanjutnya pada kolom levels, ubah semua levels menjadi 50. Untuk warnanya, atur saja sesuai dengan selera Anda. Sekarang kita akan melakukan pengaturan indikator stochastic oscillator yang kedua. Pada kolom persen K period, ganti angkanya menjadi 10. Selanjutnya kolom persen D period dan slowing ganti masing-masing menjadi angka 3.
Kemudian pada kolom fresh field, ganti menjadi close, dan pada kolom method, atur menjadi simple. Selanjutnya pada kolom levels, ubah semua levels menjadi 50. Dan untuk warnanya, atur saja sesuai dengan selera Anda. Dan setelah kita lakukan pengaturan, maka seperti inilah tampilan indikator ini. Sekarang mari kita bahas cara entry posisi buy dan sell menggunakan indikator ini. Namun, sebelum itu, supaya jangan terjadi kebingungan, maka stokastik dengan length 50 akan kita sebut dengan stokastik 1, dan stokastik dengan length 10 akan kita sebut dengan stokastik 2. Cara entry posisi buy. Ketika candlestick melakukan breakout atau berada di atas garis moving average 50, maka fokus kita adalah mencari posisi buy terbaik. Pastikan stokastik 1 berada di atas garis level 50, dengan posisi garis persen K berada di atas garis persen D. Kemudian pastikan stokastik 2 berada pada garis level 50 juga, dengan posisi garis persen K berada di atas garis persen D. Dan sebagai konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat entry posisi buy setelah candlestick selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low candlestick, dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Sebagai tambahan, selama garis sinyal stokastik 1 belum memotong garis level 50 ke arah bawah, kita dapat melakukan open posisi buy setiap garis sinyal stokastik 2 memotong level 50 ke arah atas. Cara entry posisi buy. Ketika candlestick melakukan breakout atau berada di atas garis moving average 50, maka fokus kita adalah mencari posisi buy terbaik. Pastikan stokastik 1 berada di atas garis level 50, dengan posisi garis persen K berada di atas garis persen D. Kemudian pastikan stokastik 2 berada pada garis level 50 juga, dengan posisi garis persen K berada di atas garis persen D. Dan sebagai konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat entry posisi buy setelah candlestick selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing low candlestick, dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Sebagai tambahan, selama garis sinyal stokastik 1 belum memotong garis level 50 ke arah bawah, kita dapat melakukan open posisi buy setiap garis sinyal stokastik 2 memotong level 50 ke arah atas. Selanjutnya kita akan membahas cara entry posisi sell. Cara entry sell. Ketika candlestick melakukan breakout atau berada di bawah garis moving average 50, maka fokus kita adalah mencari posisi sell terbaik. Pastikan bahwa stokastik 1 berada di bawah garis level 50 dengan posisi garis persen K berada di bawah garis persen D. Kemudian, pastikan bahwa stokastik 2 berada di bawah garis level 50 dengan posisi garis persen K berada di bawah garis persen D. Sebagai konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat entry posisi sell setelah candlestick selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high candlestick, dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Sebagai tambahan, selama garis sinyal stokastik 1 belum memotong garis level 50 ke arah atas, maka kita dapat melakukan open posisi sell setiap garis sinyal stokastik 2 memotong level 50 dari atas ke arah bawah. Cara entry sell. Ketika candlestick melakukan breakout atau berada di bawah garis moving average 50, maka fokus kita adalah mencari posisi sell terbaik. Pastikan bahwa stokastik 1 berada di bawah garis level 50 dengan posisi garis persen K berada di bawah garis persen D. Kemudian, pastikan bahwa stokastik 2 berada di bawah garis level 50 dengan posisi garis persen K berada di bawah garis persen D.
Sebagai konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat entry posisi sell setelah candlestick selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high candlestick dan gunakan target take profit dengan risk and reward ratio 1:1,5 untuk TP1, 1:2 untuk TP2, dan 1:3 untuk TP3. Sebagai tambahan, selama garis sinyal stokastik 1 belum memotong garis level 50 ke arah atas, maka kita dapat melakukan open posisi sell setiap garis sinyal stokastik 2 memotong level 50 dari atas ke arah bawah. Tips dan trik optimalisasi. Yang pertama, sebagai extension dari TP3 untuk posisi buy, maka kita dapat juga menunggu hingga garis sinyal stokastik osilator memotong garis level 50 ke arah bawah. Yang kedua, sama seperti tips pertama tadi, sebagai extension dari TP3 untuk posisi sell, maka kita juga dapat menunggu hingga sinyal stokastik osilator memotong garis level 50 ke arah atas. Yang ketiga, ketika TP1 sudah tercapai, maka kita dapat memindahkan SL ke entry break even point. Yang keempat, Anda juga dapat melakukan trailing stop loss ketika TP1 sudah tercapai. Dan yang terakhir, selalu disiplin dalam menjaga money management Anda. Demikian video kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.